Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Bapak sekalian, kita jumpa lagi dalam metode pembelajaran daring. Di minggu lalu kita membahas materi mengenai tune up, dan di minggu ini kita juga membahas mengenai tune up, karena di minggu lalu pembahasan materi tune up tidak Bapak bahas sampai selesai. Yang pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran dan mulai pembelajaran, tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan serta jasmani sehingga kita dapat memulai pembelajaran daring ini. Buat anak-anak Bapak, jangan pernah keluar dari rumah jika tidak ada hal yang penting. Ikuti protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Di sini di minggu lalu kita terakhir membahas dengan pemeriksaan tegangan tali kipas tipe multi-V. Kemudian kita masuk ke menyetel katup dengan rocker arm. Dan pertama kali yang kita lakuin, putar force ankle sampai top silinder 1. Top silinder 1 itu ke arah kiri. Kemudian cek celah katup dengan filler gauge. Silinder 1 katup masuk dan buang. Silinder 2 katup masuk dan buang. Silinder 3 katup masuk dan buang. Silinder 4 katup masuk dan buang, dan begitu seterusnya. Di mana setiap celah itu memiliki dimensi yang berbeda. Di sini ada dimensi celah. Dimensi celah masuk berdimensi 0,20 mm dan dimensi celah buang sekitar 0,30 mm. Kemudian kan setelah mengecek celah katup, bila tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, maka setel celah katup menggunakan obeng, filler gauge, dan kunci 12. Setel celah katup sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Kemudian putar poros engkol sekitar 360 derajat, cek dan setel katup yang belum di setel saat top silinder 1. Materi selanjutnya mengenai memeriksa katup tanpa rocker arm atau DOHC, double overhead camshaft. Ini hampir sama dengan yang tadi, menggunakan rocker arm. Yang pertama kali putar poros ankle sampai top silinder 1. Kemudian cek celah katup dengan filler gauge silinder 1, katup masuk dan buang. Silinder 2, katup masuk dan buang. Silinder 3, katup masuk dan buang. Silinder 4, katup masuk dan buang, dan begitu seterusnya. Bila tidak sesuai spesifikasi setel celah katup, maka tambahkan dan ganti katup tersebut. Bisa kita tambahkan dengan plat tipis ataupun bisa kita ganti. Kemudian putar poros ankle sekitar 360 derajat atau top silinder 4. Itu top silinder 4 ke arah kanan atau mengunci. Cek katup yang belum diperiksa saat mengunci top silinder ke arah top silinder 4. Di sini digambar. Ini katup masuk dan ini katup buang. Di atas top silinder 1, di bawah. Ini dan ini top silinder 4. Dari selanjutnya memeriksa dan menyetel busi. Pertama, lepas busi, periksa kondisi busi, dan bersihkan dari deposit. Ini ada 4 kondisi busi. Pertama, normal operation. Kedua, carbon fouling. Ketiga, oil fouling. Keempat, deposit fouling. Di mana di sini normal operation atau busi normal.
dengan warna terlihat coklat atau keabu-abuan. Di sini terlihat sedikit bekas pembakaran yang menutupi elektrodanya. Nah, di sini dalam keadaan busi bagus, normal operation. Kemudian di sini carbon fouling. Di mana carbon fouling ini busi dalam keadaan carbon fouling, insulator dan elektroda tertutup oleh lapisan serbuk karbon kering yang berwarna hitam. Nah, di sini jika busi dalam keadaan carbon fouling membuat kondisi mesin susah dihidupkan. Mesin tidak stabil pada kecepatan rendah, penambahan kecepatan tidak bekerja lagi, dan terjadi mesin mati. Kemudian yang ketiga ada oil fouling. Ada oil fouling. Oil fouling ini basah oleh oli yang melapisi permukaan insulator dan elektroda. Kelihatan hitam dan basah. Nah, dalam keadaan busi oil fouling ini, kondisi mesin dapat hampir 90% gangguan mesin yang disebabkan oleh busi dikarenakan kotor oleh endapan karbon. Nah, di sini kita lihat banyaknya endapan karbon di kepala busi yang menyebabkan 90% gangguan mesin. Kemudian yang keempat di sini ada deposit fouling. Deposit fouling atau kotoran oleh endapan. Kondisi deposit fouling ini merupakan endapan sisa pembakaran atau kerak busi. Banyak menempel pada permukaan insulator dan elektroda busi dengan warna yang bermacam-macam. Dalam kondisi deposit fouling ini, kondisi mesin terasa ada gangguan pembakaran pada waktu menambah kecepatan atau pada waktu kecepatan tinggi. Nah, dalam keadaan deposit fouling ini mengganggu kita dalam kecepatan ataupun menambah kecepatan. Ketika sudah dilepas, ukur celah busi menggunakan George wire, di mana dimensi celah busi yang telah ditentukan sekitar 0,70 sampai 0,80 mm. Alat untuk mengukur celah busi yang bernamakan gauge wire. Nah, ini contoh gambarnya, contoh alatnya. Materi selanjutnya, busi dengan hasil pembakaran yang baik. Di sini gambar busi dengan pembakaran yang baik. Ciri-ciri warna busi dengan pembakaran yang baik yaitu putih keabu-abuan atau kuning keabu-abuan condong, coklat. Nah, di mana dalam kondisi ini kondisi mesin baik, ring panas busi tepat, campuran udara bahan bakar, dan saat pengapian tepat tanpa ada misfiring. For start device, bekerja normal, tidak ada deposit dari bahan bakar, tidak ada gejala overheating. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Yang pertama kali ketika memeriksa kabel tegangan tinggi ini, siapkan multitester. Multitester ini setel pada posisi ohm meter dengan skala 1000. Kemudian posisikan
kutub positif dan kutub negatif pada multitester yang terlihat pada gambar. Ukuran kabel dengan menempelkan colok ukur pada ujung kabel. Batas maksimal tiap kabel 25.000 ohm. Selanjutnya, pemeriksaan fungsi advancer. Pemeriksaan fungsi advancer saat mesin mati, saat mesin hidup. Saat mesin mati, putar rotor searah jarum jam dan lepas. Rotor harus kembali ke posisi semula dan rotor tidak boleh longgar. Nih. Dan saat mesin hidup, lepas selang vakum. Saat putaran mesin bertambah, maka saat pengapian akan maju sebanding dengan putaran mesin. Memeriksa vakum advance. Hidupkan mesin. Saat memeriksa vakum advance, hidupkan mesin. Tekan pedal pegas, maka oktan selektor harus berubah-ubah sesuai pembukaan katup gas. Kemudian menyetel platina. Cek kondisi platina dari keausan maupun kontak yang tidak tepat. Jika ada kerusakan, perbaiki atau ganti bila platina sudah haus. Cara menyetel platina. Yang pertama, putar poros engkol sampai rubling blok posisi terendah. Kendorkan skrup pengikat platina. Ketiga, sisipkan filler gauge 0,45 mm di antara rubling blok dan dengan lembah nok. Yang keempat, bila celah tidak tepat, geser platina menggunakan obeng pada tempat penyetelan sampai tepat. Kencangkan skrup pengikat platina. Yang terakhir ini, kencangkan skrup pengikat platina jika sudah di setel celah platina tersebut. Kemudian menyetel sudut duil. Sudut duil yaitu sudut menutup dari cam breaker point. Langkah kerjanya, pasang duil tester seperti gambar, yaitu kabel sensor mendapat min, koil atau terminal distributor, dan kabel yang lain mendapat massa. Kemudian putar selektor pada posisi duil. Hidupkan mesin. Bacalah besar sudut duil. Spesifikasi mesin 4 silinder 50-54 derajat. Bila sudut terlalu besar, berarti celah platina terlalu kecil. Dan sebaliknya, lakukan penyetelan seperti menyetel platina. Kemudian, menyetel saat pengapian. Berikut langkah kerjanya. Yang pertama, hidupkan mesin pada putaran idle 700 rpm. Pas kedua, pasang timing tester pada kabel busi silinder 1 atau silinder 4. Yang ketiga, arahkan sinar timing tester ke tanda pengapian atau puli atau flywheel saat pengapian 8 derajat sebelum TMA, titik mati atas. Yang keempat, bila saat pengapian tidak tepat, maka kendorkan baut pengikat distributor. Geser distributor sampai saat pengapian tepat. Kencangkan baut pengikat distributor. Kemudian menyetel saat pengapian atau distributor double vacuum. Yang pertama, hidupkan mesin pada putaran idle. Yang kedua, lepas vakum yang dekat distributor dengan tutup ujungnya. Yang ketiga, pasang timing tester pada kabel tegangan tinggi silinder 1. Dan kemudian arahkan sinarnya ke puli. Ini contoh gambarnya. Saat pengapian vakum, dilepaskan 3-7 derajat sebelum titik mati atas. Dan yang ini 9-15 derajat sebelum titik mati
atas. Yang kemudian menyetel saat pengapian mesin EPI. Yang pertama kali yang harus kita lakukan, hidupkan mesin pada putaran needle. Yang kedua, hubungan terminal E1 dengan TE1 pada kotak diagnosis. Yang ketiga, pasang timing tester pada kabel busi silinder 1 dan arahkan sinarnya pada puli. Terus kemudian menyetel campuran bahan bakar dan putaran needle. Yang pertama kali, hidupkan mesin sampai temperatur kerjaan normal. Kemudian putar skrup needle mixture adjusting screw sampai diperoleh putaran maksimal. Nanti di sini ada nih skrup penyetel putaran needle atau IMAS sampai dengan putaran maksimal sampai habis. Setel putaran idle mesin sehingga sampai 700 rpm. Nah, kemudian menyetel putaran idle mesin EPI. Nah, di sini alat untuk menyetel putaran idle mesin EPI itu adalah tachometer. Nih, tachometer. Ini posisi skrup penyetel putaran idle. Nah, ini baterai dan ini konektor cek. Nah, yang pertama kali hidupkan mesin sampai temperatur kerja normal. Kemudian pasang tachometer. Nah, kemudian setel putaran idle mesin pada skrup penyetel menggunakan obeng min, bukan obeng bunga ya, obeng min. Nah, disinilah titik gambar skrup penyetel putaran idle. Nah, di sini ada Bapak akan memberikan tugas sekitar 25 soal. Nih, soal 1 sampai 5. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini 11 sampai 15. Ini 16 sampai 20. Kemudian ini 21 sampai 25. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Bapak. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, enggak di Sabtu ini ya, di Sabtu depan kumpulkan dengan pulpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.